inilah data penangkapan pimpinan dan pengurus Khilafatul Muslimin. Jumlah tersangka hingga saat ini pihak kepolisian mengatakan 23 orang. Tersebar di berbagai lokasi penangkapan. Ada di Bekasi, Jawa Barat, Bandar Lampung, kemudian juga di Medan, Sumatera Utara, ada di Bangka Barat, Bangka Belitung. Termasuk juga sempat kami singgung tadi bahwa tokoh bernama AS yang diberikan jabatan sebagai Menteri Pendidikan ini ditangkap di Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian barang buktinya ada senjata tajam, buku tentang NII dan HTI. Kemudian juga kalender khilafah. Kemudian juga rompi dan emblem khilafah. Dan juga ini yang sempat mengejutkan, jadi ketika brankas dibuka ada uang cash senilai 2,3 miliar rupiah di sana. Kami juga menjelaskan kepada Anda dalam grafis ini bahwa memang tadi dijelaskan juga oleh Mas Sofyan Sauri dan juga Mas Ken bahwa organisasi ini terafiliasi dengan NII. Sehingga kemudian Mas Ken yang juga merupakan dari pendiri krisis atau NII Crisis Center kami ajak menjadi narasumber dalam diskusi kali ini. Nah ini data kembali jumlah anggotanya, puluhan ribu anggota di seluruh Indonesia. Ini dari buku yang ditemukan oleh pihak kepolisian ketika dibuka terdata sekitar puluhan ribu. Tadi Mas Sofyan Sauri juga sempat menyebutkan saya sampai 20 ribu lebih, Mas Sofyan ya? Yeah. Baik, dan memang diduga sekolah yang terafiliasi dengan organisasi ini sampai 30. Ini adalah keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Mas Ken tadi sebelum jeda sudah mengatakan begitu matangnya sebenarnya organisasi ini membuat struktur. Mas Ken mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut apa saja yang mereka punya, apa saja yang mereka berikan kepada para anggotanya, Mas Ken, dan juga mereka siapkan untuk bisa mendapatkan kekuasaan atau menguasai negara. Karena yang kami tahu memang saat ini anggotanya yang sudah mencapai puluhan ribu ini bahkan diberikan nomor induk khusus sebagai pengganti IKTP. Selain juga menyiapkan masalah struktur pendidikan dengan dari mulai TK sampai perguruan tinggi, apalagi Mas Ken? Ya, orang-orang yang sudah dibayat, mereka bergabung di dalamnya nanti ada, yang ada malah kebanyakan adalah kewajiban, sedangkan tanggung jawabnya mereka kan harus taat kepada pimpinan. Bahkan orang yang sudah berbayat, ketika misalnya di perintah pimpinan lebih taat daripada perintah suami, nah ini kan menjadi persoalan. Dan mereka sekarang bukan hanya punya pendidikan, mereka sudah punya kampung khilafah, mereka sudah punya tadi sekolah sampai pendidikan tinggi. Dan mereka juga rencana mau membangun rumah sakit. Dan cabang mereka di Indonesia ini sudah di atas 400 cabang di Indonesia. Bayangkan saja kalau satu cabang, setiap cabang menghasilkan 20 juta saja, satu bulan bisa 8 miliar. Dan informasi yang saya dapat, itu sebelum penangkapan Hasan Baraja, itu bukan 2,3. Yang saya dapat informasikan ada 26 miliar yang sudah diamankan di bawah pakai mobil. Ini yang kita berharap aparat juga menelusuri persoalan ini. Ini angka yang ya sebenarnya kalau di kalangan gerakan NII angka yang kecil. Karena dulu di NII Jakarta saja itu dulu satu bulan minimal 14 miliar tol kepada pimpinan di NII yang pusatnya di pesantren terbesar di Asia Tenggara di Indramayu, Jawa Barat, pesantren Al Zaitun. Ini juga sampai sekarang masih eksis. Sama seperti model sebelumnya kita dengar juga, Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Kelihatannya kegiatannya biasa-biasa, bagus, bahkan kerja bakti, donor darah. Namun kelompok-kelompok ini kan sejatinya menyembunyikan jati diri, mereka bertakiyah. Bagaimana yang penting mereka bisa merekrut orang sebanyak-banyaknya dengan konsep ini. Ini kan berbahaya sekali, karena masyarakat tidak bisa mengidentifikasi. Jangankan aparat dan pemerintah, di NI ini, keluarga yang terpapar, salah satu kerabatnya, kadang orang tua juga tidak tahu. Nah ini kan bahaya sekali. Demikian. Baik, Mas Sofyan, banyak kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh para anggotanya. Tadi Mas Ken sudah bercerita, bahkan menyebutkan jangan menurut suami, tapi menurut organisasi ini. Sehingga sampai mengumpulkan uang, bahkan Mas Ken menyebutkan sebenarnya dugaannya memang ada sampai puluhan miliar rupiah, Mas Sofyan. Ya, sangat mungkin ya, karena salah satu prinsip dalam gerakan-gerakan seperti NII, DII, apakah itu Hilmus, apakah itu Jamaah Islamiyah, memang menjadikan infak dari anggota ataupun dari sumber-sumber yang lain merupakan suatu keharusan. Karena tanpa dana dan uang itu gerakan organisasi tidak akan berjalan. Jadi sehingga mereka ini seperti darah dan ruh daripada gerakan itu adalah pendanaan itu. Makanya kemudian mereka mewajibkan kepada para anggotanya untuk menyisihkan sebagian daripada rezekinya sebagai sebuah kewajiban untuk membangun kelompok-kelompok seperti ini. Kita tahu track record misalnya kelompok Warman dulu yang pernah terhubung juga dengan si Abdul Qadir Hasan Baraja.
itu mereka mengadakan FAI perampokan. Karena yang namanya di kelompok NII itu ada benang merah yang sama terafiliasi. Dia dulu istilahnya mereka mengatakan namanya garis Furqon, itu materi-materi wajib di kalangan mereka. Baik. Nah di kalangan agak lebih ke kelompok-kelompok Wahabi itu ada yang namanya Darul Kufur, Darul Islam dan sebagainya. Di luar kelompok dia adalah Darul Kufur, di kelompok kita adalah Darul Islam gitu. Kemudian ada pembagian mana masyarakat jahiliyah, masyarakat Islami dan sebagainya. Dan pembagian-pembagian ini sampai kemudian mereka menghalalkan yang sebenarnya sudah diharamkan oleh Allah. Misalnya begini, di luar dari kelompok dia hartanya halal dan sebagainya. Maka dalam banyak kasus di era tahun 80, aksi-aksi FAI sampai tahun 2000-an, itu aksi-aksi FAI itu kerap dilakukan oleh kelompok-kelompok ini. Kita bisa melihat bagaimana bom Bali dulu, Imam Samudra sebelum melakukan aksi bom Bali, itu untuk membantu pendanaan operasional untuk mengadakan bom Bali, dia mengadakan perampokan dulu toko emas di Serang pada waktu itu. Dan banyak kasus-kasus di kelompok-kelompok ISIS akhir-akhir ini juga menggunakan uang dana-dana seperti itu. Dan kemudian sampai yang paling canggih sampai mereka mengadakan hacker ya di dunia maya, mengambil uang begitu saja gitu. Dan ini sama polanya gitu. Tapi kemudian saya belum pernah mendapatkan catatan mereka melakukan FAI ya. Tapi mereka baru mungkin mengumpulkan infak dari anggotanya saja. Baik. Dari sebagainya, begitu Mbak. Baik, Pak Nur Wahid, susah untuk masyarakat ini untuk bisa mendeteksi organisasi-organisasi ini. Sehingga kemudian ketika masyarakat itu kena dirasuki paham mereka, ya langsung bisa dengan gampang saja masuk ke dalam organisasi itu. Bahkan tadi Mas Kan mengatakan jangankan masyarakat umum biasa, masyarakat yang anggota keluarganya kemudian masuk seperti itu saja juga sudah susah untuk bisa mendeteksi bahwa apakah betul masuk ke organisasi terlarang seperti itu. Di satu sisi atau sisi lainnya juga orang-orang ini kemudian atau tokoh-tokoh organisasi seperti ini bisa dengan gampang membentuk organisasi lain berganti nama tapi tetap saja pahamnya, doktrinnya yang disebarkan itu sama. Bagaimana kemudian mencegah hal ini agar tidak lagi seperti yang dikatakan oleh Mas Sofyan Sauri ataupun juga Mas Ken, jangan sampai negara terlambat menindak hal-hal seperti ini, Pak Nur Wahid. Ya, jadi radikalisme atau ekstremisme dalam terminologi asing yang menjiwai semua aksi terorisme ini kan kalau menurut para ulama masyhur yang tergabung dalam konferensi internasional di Kairo, Mesir beberapa tahun yang lalu, didefinisikan sebagai paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Sehingga masyarakat ini karena di-casting, di-framing dengan agama, maka mudah terbuai. Karena tidak semua masyarakat itu juga paham tentang substansi keagamaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi permasalahan kita memang belum ada regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Melainkan ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang dilarang menggunakan TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66 dan dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Tetapi terhadap ideologi-ideologi lain yang relevan saat ini mengancam ideologi negara Pancasila maupun integrasi NKRI seperti ideologi khilafah dan lain sebagainya, ini belum ada larangannya sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini belum bisa menjerat dengan undang-undang tindak pidana terorisme, dalam hal ini Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, di mana belum bisa menjerat aspek ideologinya. Tapi kita dorong semoga negara atau pemerintah segera untuk mengeluarkan regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila ini. Kita harapkan untuk menjaga stabilitas, untuk menjaga ketahanan nasional, supaya aparat penegak hukum bisa tegas dan bisa lebih memiliki landasan hukum di dalam menegakkan hukum sebagai pilar utama dalam kehidupan berdemokrasi ya. Kemudian yang ketiga, kelompok ini tidak bisa dipandang remeh. Kenapa? Karena semua kelompok radikal maupun jaringan teror tujuannya sama, yaitu ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah dalam konteks ini. Ingin mengganti sistem negara dengan sistem daulah atau sistem Islam menurut versi mereka. Dan dilakukan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama. Karena memang tujuannya adalah kekuasaan untuk mendirikan negara agama. Nah, yang harus diwaspadai,
ideologi khilafah yang berpaham takfiri dengan mengkafirkan mereka yang berbeda, termasuk mengkafirkan negara ini, cenderung untuk menghalalkan segala cara atas nama agama. Sehingga segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, termasuk melanggar syariat agama, yang dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga menarik kepada masyarakat yang dalam konteks ini pemahaman keagamanya masih belum matang ya, belum memahami secara substansial. Yang harus diwaspadai ciri-ciri dari mereka dan karakter mereka. Yang pertama, mereka kecenderungan insubordinasi. Artinya melawan terhadap aturan ataupun tatanan pemerintahan ataupun negara, termasuk undang-undang dan lain sebagainya. Kemudian mereka kecenderungan takiyah. Takiyah itu bersiasat, berkamuflase, menyembunyikan jati diri maupun agendanya. Kemudian mereka sering juga playing victim, merasa dizolimi, merasa diperlakukan tidak adil, merasa dikriminalisasi, dan mereka klaim kebenaran, merasa paling benar, mengkafirkan, menyesatkan orang lain yang salah, dia merasa paling agamis, dan lain sebagainya. Dan yang harus dicatat, mereka sering mengadu domba atau menerapkan strategi chaos atau adu domba. Karena apa? Karena mereka sejatinya adalah gerakan politik, politik kekuasaan. Karena masih minoritas, maka mereka cenderung untuk mengadu domba ataupun strategi konflik yang dengan konflik ataupun situasi chaos, mereka bisa mempercepat agenda untuk kekuasaan ataupun mengganti sistem maupun ideologi negara yang ada. Saya kira gitu. Baik. Tadi Mas Sofyan Sauri, Pak Nur Wahid juga sudah menjelaskan bahwa sepertinya memang organisasi ini menghalalkan segala cara untuk bisa menghimpun dana sebesar-besarnya untuk mematangkan, menguatkan struktur mereka. Bahkan kita tahu tadi yang kita bahas malam ini, mereka punya struktur pendidikan untuk para anggota mereka. Lalu Bapak, struktur-struktur lainnya jangan-jangan juga memiliki struktur untuk atau kesiapan secara militer. Nanti mungkin Mas Sofyan bisa jelaskan, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.